baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan pertolongan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam karya Roh Kudus. Ember apa? Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan,
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi remaja GKPI Bandung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini melalui channel YouTube Digital Ministry GKPI Bandung, kita bersama-sama dapat mengikuti kebaktian online yang pertama di Minggu tanggal 7 Juli 2020. Adapun tema yang kita bahas dalam minggu pagi ini adalah tanggung jawab terhadap Allah. Namun sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami menyatakan hati kami untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan,
Kami mohon ulah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu saja. Dan firman-Mu yang akan disampaikan ini tidak berlalu hidup dari kehidupan kami, Tuhan, tapi kami boleh mengungkapkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, kami mohon biar Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami dan menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, adapun bahan bacaan pada minggu pagi ini diambil dari Kejadian 1 ayat 28-30, namun saya akan bacakan dari ayat 28 hingga 31. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang berjawab, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di masa-masa ini ketika wabah COVID sedang melanda di negeri kita terpaksa melakukan segala sesuatu, tetap berada di rumah dan melakukan social distancing. Dan mungkin kita sudah bosan tidak bisa berpergian kemana-mana. Mungkin kita membayangkan kita bisa kembali berwisata atau berjalan-jalan menikmati keindahan alam yang ada di sekitar Bandung atau di daerah lainnya. Mungkin kita membayangkan berwisata ke Lembang misalnya, atau ke Gunung Tangkuban Perahu, dan menikmati hamparan kebun teh yang sejuk. Atau mungkin kita ke selatan, ke Ciwidey, menikmati situ Katenggang dengan wisata alam di sekitarnya. Ataupun yang senang berjalan-jalan atau berwisata ke pantai, kita juga membayangkan ini rasanya kita pergi ke Pangandaran. Ataupun mungkin yang hobi untuk mendaki gunung, kita pasti membayangkan kembali bagaimana rasanya tiba di puncak gunung dan menikmati matahari terbit yang menyertai hamparan alam di sekitarnya. Rasanya menyenangkan kita dapat menikmati alam ciptaan Tuhan ini. Namun memang sayangnya kesadaran kita tentang alam seringkali hanya sebatas menikmati keindahan alam, namun kurang berperan dalam memelihara alam yang menjadi berkat karunia kita. Kalau kita lihat dalam beberapa berita yang muncul, mempertontonkan bagaimana alam kita rusak dan tidak terpelihara. Pohon-pohon di hutan ditebangi secara ilegal oleh para pelaku usaha. Sungai-sungai menjadi bau dan dipenuhi oleh sampah yang juga dicemari oleh limbah-limbah pabrik. Terjadi di berbagai sungai di seluruh dunia, dan khususnya di Bandung, terutama di Bandung Selatan, yaitu di Sungai Citarum. Akibatnya pantai-pantai dan laut bukan hanya berisi hamparan pasir dan air yang jernih, tetapi juga diselimuti oleh sampah-sampah plastik yang tidak dapat terurai. Kalau kita ingat mungkin di tahun yang lalu sempat viral, di mana ditemukannya satu bungkus mie instan di pantai yang diproduksi pada tahun 2000. Jadi kurang lebih sudah 19 tahun berada di sana, terombang-ambing di laut. Juga berita tentang ditemukannya ikan paus yang mati di pantai dengan sampah berkilo-kilo di perutnya. Juga banyak ikan, burung-burung, binatang laut lainnya yang juga mati karena sampah manusia. Alam ciptaan Tuhan itu perlahan menjadi rusak dan tidak terpelihara. Mungkin rekan-rekan remaja bertanya,
mengapa sih pada tema pada minggu pagi ini diambil tentang alam? Mungkin sebagian sudah tahu atau mungkin sebagian besar juga belum tahu bahwa pada tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup yang diperingati oleh seluruh dunia. Dengan ditetapkannya Hari Lingkungan Hidup tiap tahun, peringatan ini seharusnya membawa kita kepada kesadaran bahwa lingkungan hidup itu harus dipelihara setiap hari dan membentuk gaya hidup kita yang ramah lingkungan. Sebagai kaum remaja, kita bisa memulai gaya hidup yang ramah lingkungan ini sebagai bentuk aksi nyata, menyadari bahwa lingkungan harus dipelihara setiap hari dan setiap saat. Dari bacaan kita yang diambil dari Kejadian ayat 28 hingga 31 tadi yang sudah kita bacakan, pada dasarnya melukiskan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Dalam ayat-ayat Alkitab ini, langit dan bumi menunjuk kepada alam semesta, termasuk seluruh galaksi, bintang, dan planetnya. Dalam kitab Kejadian, refleksi penulis melukiskan bahwa Allah menjadikan alam semesta itu amat sangat baik melalui firman-Nya. Dan proses pembentukan alam semesta, Allah menjadikan alam semesta secara lengkap. Ada air dan daratan, ada tumbuh-tumbuhan dan ada hewan-hewan. Dan Allah juga menjadikan manusia sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Dalam proses penciptaan manusia, Allah berfirman bahwa manusia hendak dijadikan untuk berkuasa atas segala binatang dan alam semesta yang Allah ciptakan. Bahkan tujuan Allah menjadikan manusia itu ditegaskan kembali dalam ayat 28 dan 29, bahwa manusia dijadikan untuk beranak cucu, menaklukkan dan berkuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun, memang pemahaman menaklukkan dan berkuasa ini seringkali menjadi salah kaprah dalam pelaksanaannya, karena tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengapa pemahaman tentang menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta ini harus dibarengi dengan pemahaman manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah? Pertama, manusia diajak untuk melihat diri sebagai ciptaan yang memiliki visi dan tujuan yang sama dengan Allah, sebab mereka segambar dan serupa dengan Allah. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti menjadikan manusia sama seperti Allah, tetapi menjadikan manusia memiliki pemahaman dan juga tindakan yang sama dengan Allah. Dengan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia itu diciptakan dengan hubungan yang istimewa dengan Allah dan mewakili Allah untuk berkuasa atas alam semesta yang sudah diciptakan Allah. Jadi bagaimana mungkin sosok yang menciptakan segala sesuatu dengan baik akan merusak apa yang diciptakannya? Begitulah seharusnya pemahaman yang dimiliki oleh manusia, bahwa sejatinya Allah telah menciptakan alam semesta dengan amat sangat baik dan akan terus memeliharanya. Maka manusia ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah harus juga memelihara dan tidak merusak alam semesta yang diciptakannya. Jadi dengan pemahaman bahwa manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, maka mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta bukan didasari oleh keserakahan atau keegoisan diri atau kepuasan diri, tetapi atas dasar menjaga dan memelihara alam semesta. Mandat menaklukkan dan berkuasa bukan menjadikan manusia sebagai ciptaan yang superpower atau berkuasa penuh, tetapi justru menjadi manusia sebagai ciptaan yang juga adalah rekan sekerja Allah, di mana Allah menciptakan dan manusia yang merawat. Kesadaran akan hal inilah yang seharusnya dibangun sejak sedini mungkin, bahwa manusia menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta berarti memiliki tanggung jawab akan keberlangsungan alam semesta ciptaan Allah. Manusia tidak boleh merusak ekosistem, tetapi justru mempertahankan ekosistem, bukan merusak, tetapi justru memelihara. Mungkin dengan kondisi saat ini, di mana wabah COVID-19 ini sedang berlangsung, mungkin remaja ataupun banyak dari kita mempertanyakan,
apakah wabah COVID-19 yang terjadi saat ini karena manusia merusak alam? Seperti kita ketahui bahwa penularan virus yang berasal dari binatang ke manusia untuk kasus COVID-19 ini diduga berasal dari kelelawar ke manusia. Namun menurut sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Nature, bahkan disebutkan terenggiling sebagai hewan yang mungkin membawa virus corona yang akhirnya menular ke manusia. Namun di balik semua itu sebetulnya kerusakan ekosistem yang dilakukan oleh manusia yang membawa kita lebih dekat dengan satwa liar daripada sebelumnya. Padahal ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati itu mengandung virus yang unik. Ketika kita menghancurkan hutan tropis, menggantinya dengan desa, perkebunan, pertambangan, membunuh atau menangkap hewan liar untuk dimakan, kita membuka diri terhadap virus-virus itu, ungkap David Quammen, penulis buku Spillover Animal Infection and Human Pandemic. Virus corona atau COVID-19 tidak akan menjadi pandemi terakhir yang akan dihadapi oleh umat manusia. Di masa mendatang, malapetaka lain bisa terjadi kembali kepada umat manusia selama manusia terus menghancurkan alam liar. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Hendrik Sala, seorang ahli ekologi kelautan yang juga tergabung dalam Campaign for Nature National Geographic. Saya benar-benar yakin bahwa akan ada lebih banyak penyakit seperti ini di masa depan jika manusia terus menghancurkan alam, menggunduli hutan, menangkap binatang liar menjadi binatang peliharaan, makanan atau obat-obatan. Ungkap Sala seperti dikutip dalam Independent pada hari Jumat 20 Maret 2020 yang dimuat ulang dalam Kompas.com. Jadi pada akhirnya sejak ini kita harus mulai memperluas wawasan kita, merubah paradigma atau pandangan kita tentang alam, dan belajar bertanggung jawab terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan remaja harus sudah mulai membiasakan diri untuk bisa menghargai dan melestarikan alam ciptaan, bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga bisa menjaga dan merawatnya. Dengan membiasakan diri mengurangi sampah pribadi, menghemat air, mulai belajar menanam tanaman, mengurangi pemakaian plastik, memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, dan sedapat mungkin mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Dengan demikian, apabila kebiasaan ini terus remaja lakukan, maka kelak ketika terjun di masyarakat akan lebih berperan aktif dengan pandangan-pandangan ekologi lingkungan yang baru, mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga lingkungan alam sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang diembannya. Amin. Mari remaja kembali kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi ini, di mana Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat baik. Kiranya Tuhan menunjukkan kami agar kami mampu merawat dan memelihara alam ciptaan-Mu ini dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami melakukan kebiasaan yang ramah lingkungan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi persekutuan remaja di GKP Bandung ini yang pada saat ini masih tetap melakukan aktivitas di rumah bersama keluarga. Tuhan kiranya selalu menunjukkan dan menguatkan kami sekeluarga dan juga dalam hidup berjemaah. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi ini semuanya tidak terlepas dari kasih dan penyertaan-Mu. Kiranya kami belajar untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang terjadi, karena kami yakin bahwa rencana-Mu akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Saat ini kami sedang khawatir akan mendekatnya wabah virus corona yang makin banyak menulari masyarakat di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kami kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi kondisi ini dengan tetap menahan diri untuk melakukan social distancing dan tetap berada di rumah. Kami berdoa memohon anugerah Tuhan bagi pasien yang terkena virus agar memperoleh kesembuhan, dan Tuhan memberikan ketenangan bagi mereka yang di karantina untuk selalu beroleh pengharapan. Kami juga berdoa agar Tuhan melindungi para medis agar selalu dapat mengobati korban dengan efektif dan terhindar dari paparan virus. Kami berdoa Tuhan juga dapat menolong para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan pencegahan di masa depan. Kami berdoa agar Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemangku kebijakan agar mereka dapat bertindak dengan cepat dan efektif melindungi setiap warga dari ancaman virus. Tuhan, demikianlah seru dan permohonan kami, dan kiranya apa yang kami mohonkan ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan seluruh doa ini kami kaitkan di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana nih teman-teman, masih semangat dong? Kita sebelum mengakhiri kebaktian dengan kita pada hari ini, kita mau sedikit mengingat-ingat masa lalu. Kita mau nyanyiin satu lagu, satu pujian yang waktu sekolah minggu saya rasa sering banget nyanyiin. Ya, kita mau pujikan lagu Ngiring Gusti. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap puji Gusti, salalamina. Urang moal mundur, urang moal ngejar, najan salengka. Ngiring Gusti, tetap puji Gusti, salalamina. Mungkarama anu disawarka, abdi sejabakti kamantana. Mungkarama anu disawarka, abdi muji syukur ka Allah. Disawarka abdi sejabakti kamantana. Mungkarama anu disawarka abdi satya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap puji Gusti, salalamina. Urang moal mundur, urang moal ngejar, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap puji Gusti, salalamina. Mungkarama anu disawarka, abdi sejabakti kamantana. Mungkarama anu disawarka, abdi muji syukur ka Allah.
sawarga abdi sejabangki kabar tenang nungkarama anu di sawarga abdi satya. Remaja GKP Bandung yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pergi menjalani hidup kita dengan membiasakan diri menjalankan pola hidup ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab yang Tuhan amanatkan. Percaya dan berharaplah hanya pada Tuhan sumber kehidupan. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan selamat. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah remaja pada hari ini. Jangan lupa untuk persembahannya dapat teman-teman transfer ke nomor rekening GKP Bandung di nomor 038 346 8700 atas nama GKP Bandung. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui scan kode QRIS dari GoPay, OVO, Dana, dan juga lainnya. Jangan lupa cantumkan kode persembahannya ya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya untuk mengikuti kebaktian online gabungan pemuda dan remaja pada tanggal 21 Juni 2020. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Digital Ministry GKP Bandung. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.